Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksar Rizkiawan, NIM T2019 01036. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang gravitasi hukum Newton pada mata kuliah fisika dasar. Kompetensi dasar yang pertama itu menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Yang kedua, menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditemukannya dari penelusuran berbagai sumber informasi. Baik, di bawah ini merupakan peta konsep tentang hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler, yang dimana tentang penerapan hukum gravitasi Newton, hukum Kepler, percepatan gravitasi, dan hukum gravitasi Newton. Lanjut pada gravitasi. Gravitasi ialah besaran vektor yang arahnya senantiasa menuju pusat massa benda. Gaya tarik-menarik yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Ini merupakan salah satu gambar tentang gravitasi. Kemudian rumus gravitasi yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan G, yang dimana keterangannya G sama dengan konstansa gravitasi, F gaya tarik menarik antara kedua benda, kemudian massa benda, kemudian R adalah jarak dua benda diukur dari pusat berat atau massa. Untuk vektor gaya gravitasi yang membentuk sudut maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Kemudian lanjut pada contoh soal. Yang pertama itu tiga buah benda A, B, dan C berada dalam satu garis lurus, yang dimana pada benda A itu massa bendanya 1 kg, kemudian B 2 kg, dan C 3 kg. Kemudian jarak dari A ke B itu 1 meter, kemudian dari B ke C itu 2 meter. Jika nilai konstansa gravitasi G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kilogram pangkat minus 1 meter per kubik sekon minus pangkat minus 2. Yang pertama yang dihitung itu adalah besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B, kemudian B-nya itu arah gaya gravitasi pada benda B. Pembahasan. Kita akan menyelesaikan pada soal A, yang dimana benda B ditarik benda A menghasilkan F, FBA arah gaya ke kiri, dan benda B juga ditarik benda C menghasilkan FAC arah gaya ke kanan. Hitung nilai masing-masing gaya, kemudian cari resultansnya. Ini merupakan salah satu hasil dari nilai masing-masing gaya. Kemudian yang ke B itu arah sesuai FBA ke kiri. Nomor 2-nya itu benda A dan C terpisah sejauh 1 meter. Tentukan posisi benda B agar gaya gravitasi pada benda B sama dengan 0. Pembahasan. Agar 0 maka FBA dan FAC harus berlawanan arah dan besarnya sama. Posisi yang mungkin adalah jika B diletakkan di antara benda A dan benda C. Misalkan jaraknya sebesar X dari benda A, sehingga jaraknya dari benda C adalah 1 kurang X. Dan ini merupakan hasil dari posisi B itu adalah 1/3 meter dari A atau 2/3 meter dari B. Kemudian yang ketiga itu benda A, B, dan C membentuk suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi adalah 1 meter. Tentukan besar gaya gravitasi pada benda B. Pembahasannya itu benda B ditarik A menghasilkan FBA dan ditarik benda C menghasilkan FAC, di mana sudut yang terbentuk antara FBA dan FAC adalah 60 derajat. Hitung nilai masing-masing gaya, kemudian cari resultannya. Jadi hasil daripada benda A dan BC membentuk suatu segitiga sama sisi dengan nilai G
adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kilogram pangkat minus 1 meter per kubik second pangkat minus 2. Lanjut pada percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi. Bila benda bermassa M diletakkan di permukaan bumi, sedangkan massa bumi M dan jari-jarinya R, maka benda mendapat gaya gravitasi sebesar F sama dengan G. Bila percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G, maka berat benda di permukaan bumi adalah W sama dengan M kali G. Karena di permukaan bumi berat benda sama dengan gaya gravitasi yang bekerja padanya, maka W sama dengan F, M kali G sama dengan G. Maka G sama dengan G. Keterangan itu G percepatan gravitasi permukaan bumi meter per sekon kuadrat, kemudian G konstanta gravitasi, M itu adalah massa bumi, R-nya sama dengan jari-jari bumi. Untuk menentukan percepatan gravitasi di titik P yang berjarak R dari pusat bumi, maka digunakan persamaan GA banding GP. Kemudian GA dibanding GP, maka didapatkan rumus GA/GP sama dengan RP pangkat 2 banding RA. Keterangan itu GA adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi, GP itu percepatan gravitasi di titik P yang terletak pada jarak H dari permukaan bumi. RA itu adalah R, jari-jari bumi. RP adalah R tambah H, jarak dari pusat bumi ke titik P. Perbandingan berat benda di permukaan bumi dengan di titik P dirumuskan dengan WA WP sama dengan RP pangkat 2 banding R. Keterangan WA itu berat benda di A, WP adalah berat benda di P. Kemudian hari ini adalah suatu contoh soal, bisa dilihat. Langsung saja kita ke pembahasan data dari soal di atas. R1 sama dengan R, R2 sama dengan 2R, G1 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat kali G2 sama dengan rumus percepatan gravitasi adalah G sama dengan Gm per R2. Dari data soal didapatkan G2 sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Yang kedua itu titik C berada di antara dua planet seperti berikut. Planet A memiliki massa 16 M dan planet B memiliki massa 25 M. Tentukan letak titik C dari planet A agar pengaruh medan gravitasi kedua planet sebesar 0. Pembahasannya itu agar 0, maka pengaruh gravitasi dari planet A dan dari planet B maka sama besar dan berlawanan arah. Jadi hasil yang didapatkan itu adalah X sama dengan 4/9 D. Kemudian kita lanjut pada hukum Kepler. Hukum Kepler terbagi dari 3 hukum. Yang pertama hukum 1 Kepler, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Kemudian hukum 2 Kepler itu luas daerah yang disapu oleh garis antar matahari dan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Hukum 3 Kepler adalah pangkat 2 periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut ke matahari. Di sini merupakan ada rumus, kemudian dengan keterangan T1 merupakan periode planet 1, T2 periode planet 2, R1 periode rata-rata planet 1 ke matahari, R2-nya periode rata-rata planet kedua ke matahari. Bahwa ini merupakan contoh soal daripada hukum Kepler, di mana jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 1/4. Jika periode planet A sama dengan 88 hari, berapa periode planet B? Pembahasannya di mana datanya adalah RA banding RB sama dengan 1/4. TA-nya itu sama dengan 88 hari. Kemudian periode planet B itu didapatkan adalah 704 hari. Baik, itulah tadi 4
materi tentang gravitasi hukum Newton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.